Ini udah mulai nih? Ya, udah mulai. Udah mulai ya? Ya. Udah langsung opening ya? Langsung dong. Oke. Selamat siang semuanya para IGers RSUD Cilincing. Balik lagi kita di acara Jumat, yaitu acara Jumanji ya. Di mana Jumanji yang kita ketahui yaitu panjangan dari Jumat Jumat asik. Iya, Jumat asik. Iya, Jumat asik jelasin informasi. Oke. Yang ada pun tema kita hari ini kan dia tentang deteksi dini dari gangguan pendengaran, dimana kan kemarin tepatnya pada tanggal 3 Maret itu merupakan hari peringatan pendengaran sedunia atau World Hearing Day ya dari WHO. Atas dasar itulah atau berdasarkan itulah makanya dari tim PKRS RSUD Cilincing itu mengangkat tema tentang deteksi dini dari gangguan pendengaran. Oke. Ya, Dokter Iwan udah masuk ya, Dok? Ya, sambil menunggu ya. Jadi narasumber kita pada hari ini merupakan Dokter Muhammad Ikhwan SPTHT. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis THT yang praktek di RSUD Cilincing. Oke. Jadi oke, Dokter Ikhwan udah masuk dulu. Oke, nanti sembari Dokter Iwan menyampaikan atau memaparkan topik kita pada siang ini. Jadi bagi teman-teman sekalian, para IGers boleh memberikan pertanyaan ya melalui kolom komentar. Oke. Ya, oke, sambil menunggu udah ngirim ini ya, sambil menunggu prosesnya. Request ini. Ya, yang belum bergabung, ayo teman-teman diajakin teman-temannya semua untuk bergabung ya, untuk mengikuti informasi pada siang ini. Ini apa? Gue catetin deh. Bye. Apa di studio 3? Oke. Pendengaran sedunia. Jadi pada saat dari yang saya baca itu dari artikel yang saya baca pada tahun 2000. Oke. Masuk, Dok. Ya, Dok. Ya, halo Dr. Riki. Selamat siang, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Iya. Dokter, terima kasih ya, Dok, mau bergabung sama kita, sudah menyempatkan waktu buat ini ya, Dok, buat menjadi narasumber di acara Jumat di siang ini ya, Dok ya. Oke. Ya. Sebelumnya Dokter langsung ini, Dok, atau memaparkan atau bagaimana, Dok? Ya, kita ini juga dalam rangka saat ini hari World Hearing Day ya, tanggal 3 Maret. Ya, setiap 3 hari tanggal 3 Maret kita memperingati hari pendengaran sedunia. Harapannya ya, gangguan-gangguan pendengaran ini harapannya bisa pencegahan ya, prinsipnya pencegahan. Ya, prinsip pencegahan walaupun pencegahan dan pengobatan. Jadi ya kita jangan sampai ada generasi muda kita angka kelahiran bayi dengan gangguan pendengaran ya harus ditekan, kemudian juga angka ketulian pada orang tua juga nih harus kita tekan seperti itu. Jadi harapannya di tahun 2030 ya kita sound hearing ya, jadi tidak ada lagi lah sangat minimal orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran.
seperti itu. Oke, baik dok. Jadi sangat penting ya dok ya kita memperingati hari pendengaran sedunia ini ya dok ya. Betul. Sebenarnya karena emang kita ya supaya meningkatkan kesadaran ya dok terhadap bagaimana kita harus peduli atau kesehatan terhadap pendengaran ini ya dok ya. Betul. Karena kan emang nggak cuman hanya pada orang lansia atau lanjut usia ya dok yang mengalami masalah gangguan pendengaran ya dok ya. Bahkan dari semua umur ya dok, betul semua umur. Walaupun banyak emang lebih ke orang yang lanjut usia ya dok ya pada kasusnya ya dok. Sebenarnya kita tuh ya dari Perhati Perkumpulan Dokter THT bukan hanya memperingati di tanggal 3 Maret saja, tapi kami pun sudah ada punya Komnas PGPKT ya, penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Yang Komdanya tuh komisi daerahnya tuh sudah hampir ada di hampir seluruh di provinsi Indonesia dan kabupaten kota. Jadi apa programnya? Programnya pun beragam ya. Jadi ada yang tadi bersih-bersih telinga di sekolah-sekolah seperti di SD ya, bersih-bersih telinga. Kemudian screening pendengaran pada daerah pabrik atau para pekerja. Kemudian pemakaian alat bantu dengar, istilahnya pemberian ya, donasi alat bantu dengar untuk para orang-orang yang memerlukan, terutama juga lansia. Jadi hampir nih karena kita pandemi seperti inilah, jadi agak sekarang nih program PBKT juga agak lebih terhambat untuk langsung terjun ke masyarakat. Tapi tetaplah kita tetap salah satunya dengan mudah-mudahan dengan live streaming ini, ya saya juga ikut andil ya, istilahnya program PGPKT ini penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian ke masyarakat. Gitu. Ya, jadi emang sangat penting ya dok. Saya langsung ini ya dok. Jadi kita sifatnya sekarang tanya jawab aja ya dok ya. Untuk mungkin karena kan itu banyak yang penasaran atau apa. Jadi tentang topik kita pada hari ini. Jadi kan deteksi dini gangguan pendengaran ya dok ya. Karena kan prinsip pada medis atau kesehatan kan dok itu lebih baik preventif ya dok daripada kuratif ya dok ya. Ya preventif. Jadi bagaimana sih dok awal-awal atau apa saja yang harus kita ketahui supaya kita saat ini menjaga supaya tidak gangguan pendengaran kita tidak terganggu gitu dok. Oke. Jadi deteksi dini pendengaran itu sudah kita mulai dari sejak lahir. Jadi pada bayi-bayi baru lahir kita tuh sekarang udah punya program itu untuk screening pendengaran, yaitu dengan menggunakan auto acoustic emission atau AE. Jadi anak-anak bayi baru lahir ya langsung dicek pendengarannya. Ya, harapannya tuh kita lihat screening. Memang biasanya pada anak-anak bayi lahir kalau ketika masih di hari pertama kedua ada beberapa yang masih pendengarannya belum bagus ya, karena memang perlu adaptasi. Jadi tapi biasanya kita bisa toleransi istilahnya adaptasi dari pendengaran dari para bayi baru lahir itu sampai umur 3 bulan biasanya. Jadi ketika bayi baru lahir, seperti kita ini ada di beberapa RSUD kita ini seperti RSUD Cempaka Putih, dan kita nih Cilincing sebentar lagi juga mudah-mudahan sudah ada tuh alat OAE, jadi bayi-bayi baru lahir langsung kita screening pendengaran seperti itu. Kemudian selain pada bayi baru lahir, juga biasa pada anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah ini biasa juga bisa dengan menggunakan OAE. Kalau anaknya istilahnya masih kurang kooperatif ya susah, biasa kita bisa juga menggunakan OAE atau acoustic emission tadi, atau juga kalau lebih kooperatif kita bisa menggunakan audiometri gitu. Kemudian juga pada pekerja ya, para pekerja ya istilahnya muda ya, orang muda ya, muda aktif lah ya, para pekerja juga kita bisa screening. Biasanya juga screening tahunan. Seperti di kita ini biasanya tuh setiap tahun tuh ada dari ABRI ya, dari Angkatan Laut yang dekat Cilincing ini biasanya mengirim orang-orang atau para nelayan ya, atau ABK ya, ABK yang akan memperpanjang kontrak pun biasanya mereka diminta untuk screening pendengaran. Begitu, karena ya memang tadi ya, karena mereka bekerja dengan mesin, ya biasanya ada gangguan pendengaran selanjutnya gitu. Kemudian juga pada orang tua, ya seperti yang kita lakukan nih di RSUD Cilincing setiap hari Rabu, itu biasanya kita screening pendengaran atau pemakaian alat bantu dengar, istilah donasi dari BPJS itu untuk alat bantu dengar di bagi-bagi warga atau para lansia yang membutuhkan. Seperti itu Dokter Iki. Jadi memang dari dini, dari sejak lahir, deteksi pendengaran itu sudah dilakukan semestinya. Karena apa? Kalau pada anak bayi lahir ketahuannya terlambat, baru dia ketahuan biasa di umur 1 tahun, 2 tahun, karena
pada anak bayi baru lahir biasanya nggak ketahuan ya ini anaknya gangguan pendengaran karena kan biasanya memang belum bekerja fungsi indera pendengarannya ya dan bicaranya pendengarannya belum berfungsi maksimal. Jadi kita harus pemeriksanya secara objektif yaitu dengan alat OAE tadi. Karena apa? Nanti anak yang mengalami gangguan pendengaran efeknya nanti ketika dia usia belajar bicara dia akan mengalami gangguan bicara. Jadi efeknya ke depan. Dan kalau sudah terlambat ketahuan umur lebih dari 3 tahun itu biasa sudah tidak bisa ditolong. Jadi istilahnya memang harus menggunakan alat bantu dengar. Gitu kan. Jadi suatu hal yang terlambat ya, kalau terlambat pakai alat bantu dengar pun biasa dipakai sampai seumur hidup. Seperti itu. Jadi mengalami delay development ya dok, jadi mengalami keterlambatan perkembangan ya dok kalau misalnya tidak dideteksi dini dari bayi baru lahir ya dok ya. Tuh, dari bayi. Dok, ini menarik dok. Kalau misalnya dok, jadi kan misalnya nih warga nggak tahu nih dok, misalnya atau ketinggalan untuk pemeriksaan deteksi dini, tapi gejala apa nih dok biasanya yang muncul kalau misalnya pada bayi baru lahir itu dia oh ini udah bisa kita curiga nih, oh ini mengalami gangguan pendengaran gitu dok. Oke. Jadi sebenarnya kita biasa kalau ada pasien-pasien yang datang dengan apakah dia mulai mengalami gangguan pendengaran, biasanya keluhan utamanya berdenging biasanya. Gangguan pendengaran yang ringan biasanya belum sampai berat itu keluhan pertamanya berdenging biasanya. Jadi mulai berbunyi kupingnya. Kemudian biasanya nanti kita periksa ya karena gangguan pendengaran itu bisa berasal dari telinga bagian luar, liang telinga, telinga tengah, ya gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, sampai telinga dalam atau koklea atau saraf telinga rumah siput ya. Dan juga bisa terganggu pada bagian sentral, yaitu temporal ya, bagian temporal dari otak temporal, itu bagian processing. Jadi kalau gangguan pada perifer, yaitu pada bagian telinga, kalau sentral biasanya gangguannya itu pada otak, yaitu bagian temporal. Nah berbedanya kalau gangguannya pada perifer itu pada telinga, biasanya orangnya ya itu tadi berdenging, diajak ngomong sudah mulai tidak bisa, nelpon pun mulai berasa, biasanya kalau ya kita anak zaman now ya, kita menelpon pun kadang nih nggak dengar apa ya, atau lagi nonton Korea ya, nonton Korea, nonton di handphone pun kurang dengar, biasanya disadari seperti itu. Habis itu biasanya gangguannya pada perifer, tapi kalau gangguan pada sentral, itu gangguannya dia dengar, dia tahu dengar, tapi dia tidak bisa memproses itu tuh apa, suara apa. Jadi ada suara ambulan lewat, tahu tuh ada dengar suara, tapi itu suara ambulan dia tidak bisa processing. Nah, kalau gangguannya pada sentral ini sebenarnya lebih tidak bisa ya, agak sulit untuk menanggulanginya. Jadi biasanya kalau datang ke dokter, biasanya akan dites, dicek dulu biasanya dengan penala. Tes sederhananya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari orang puskesmas, para perawat, bidan, itu pertama dengan penala. Jadi dengan penala ya kita seperti mungkin dulu belajar penala ditaruh di ini. Contoh, telinga kanannya yang terganggu. Kita bunyikan penalanya, kita getarkan, kita taruh di sentral, biasa di dahi. Mana yang lebih dengar? Kalau dia lebih dengar di arah kuping kiri yang sehat, itu biasanya gangguannya saraf, tuli saraf ya, sensorineural. Tapi kalau ditaruh di sini yang tadi kanan yang sakit, yang tidak dengar, oh dia lebih kena yang di kanan, biasanya gangguannya konduktif. Konduktif itu biasanya gangguannya bisa karena ada tai kuping, atau biasanya ada cairan di telinga, congean, bisa juga gendang telinga pecah atau penyakit OMSK ya. Nah, seperti itu. Jadi ya itu gangguannya biasanya kita akan screening dulu nih gangguannya di mana karena tata laksananya berbeda. Ya, dok. Untuk ini sendiri dok, nah dok untuk sehari-hari dok biasanya kan kalau anak-anak muda zaman sekarang kan suka dengerin headset nih dok, itu kalau misalnya yang bagusnya itu dok, maksudnya tingkat suara itu yang seperti apa dok? Maksudnya yang biar supaya kita nggak terganggu pendengarannya gara-gara penggunaan musik atau pemakaian headset yang terlalu keras gitu dok. Ya, jadi sebenarnya sudah ada ya dari PGPKT itu tadi ya sudah sering kita kasih tentang seminarnya ya. Jadi pada intensitas lebih dari 60 desibel, yaitu biasanya suara kalau 1 sampai 10 di 6 ke atas lah ya, suara yang agak keras, itu kita memakainya itu 20 menit paling lama, lalu diistirahatkan selama 1 jam telinga kita itu. Nggak boleh dipakai berturut-turut, karena efek yang terjadi itu bisa menyebabkan namanya noise induced hearing loss namanya, atau tuli akibat bising. Nah, tuli akibat bising ini biasanya gangguan awalnya nanti setelah dilepas sama dia mulai berbunyi kupingnya. Kemudian rasa kedap. Nah, dia terganggu
pada saraf telinga, itu koklea, yaitu pada reseptor yang di frekuensi 4000. Jadi biasanya kalau kita cek audiometri atau pemeriksaan pendengaran, di frekuensi 4000-nya biasanya akan turun. Nah, jadi penyakit gangguan pendengaran dengan frekuensi di 4000 ini turun, biasanya itu noise induced hearing loss atau tuli akibat bising. Dan tuli akibat bising ini biasanya selain gangguan tinnitus tadi atau berdenging, biasanya sakit kepala gangguannya. Kepala akan pusing, kemudian dia terjadi ya seperti mendengar sesuatu ya seperti agak berbunyi kencang ya, yaitu tinnitus yang sudah mulai berat, dan itu terjadi hampir setiap saat. Dan suatu ketika dia akan hilang sama sekali. Nah, sifatnya noise induced hearing loss ini irreversible, tidak bisa kembali. Jadi kalau sudah rusak, ya rusak. Penolongannya pun biasanya kalau terlambat, biasanya kalau penyakit tuli akibat saraf ini, salah satunya tadi NIHL tadi, kalau dia sebelum dari 2 minggu dan kita berikan obat-obat steroid dalam waktu cepat, biasanya bisa membaik. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, biasanya nih prognosisnya atau kejadiannya biasanya tidak bagus. Biasanya akhirnya mengalami gangguan pendengaran yang permanen, dan akhirnya dia harus memakai alat bantu dengar. Jadi itu bahayanya kita memakai headset dalam jangka waktu lama. Berarti durasinya dibatasin ya dok ya? Ya. Kira-kira kan kurang dari 60 menit ya dok? Ya, kurang intensitasnya dari 60 desibel. Kalau ceritanya 60 desibel 1 sampai 10 ya di bawah 6 lah ya. Ya itu kan memang berbeda-beda ya, karena antara isi pengeras suara antar device atau berbeda-beda ya. Handphone, kemudian dengan TV, kemudian juga dengan iPad, itu kan sangat berbeda jadinya. Jadi ya, kalau kita sangat tidak dianjurkan kita mendengarkan musik sepanjang malam, istilah tidur, ya kan, sampai menunggu sampai tidur, sampai ketiduran begitu sampai pagi, itu sangat tidak dianjurkan karena dapat merusak saraf telinga, koklea, dan bisa menyebabkan tadi tuli akibat bising ya. Noise induced hearing loss tadi yang sifatnya tidak bisa kembali, tidak bisa balik. Dok, jadi lagi nih dok, pertanyaannya menarik, topiknya menarik dok, kebetulan hari ini dok. Jadi pertanyaannya dok, kalau misalnya nih dok, kalau kita berada di tempat dataran tertinggi, atau contoh kecilnya dok, kita misalnya lagi naik pesawat nih dok, itu sering kan bukan suara atau telinga kita terasanya penuh gitu dok. Nah itu kalau terus-terusan seperti itu, apakah bisa mengganggu kesehatan pendengaran dok? Atau ada tips-tipsnya nggak dok supaya apa yang harus dilakuin nih kalau misalnya kondisi telinga kita lagi dalam kondisi seperti itu dok? Jadi itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika kita naik pesawat, ada dua hal. Jadi yang terganggu itu adalah konduksinya dan sarafnya yang terganggu. Nah, salah satu konduksi. Jadi yang tadi dibilang itu gangguan kuping terasa penuh, itu yang terganggu. Dokter maaf dok, dipotong dok, suaranya dok nggak kedengaran dok. Oke, sebentar maaf. Dengar? Mulai dengar? Halo dokter, iya dok. Udah mulai kedengaran belum? Masih kecil dok suaranya dok, nggak kedengaran dok. Jangan gangguannya. Jadi kayak bukan ya. Ini bukan masalah telinga saya dok. Emang. Ini teknis soalnya. Iya dok. Coba nih, udah mulai ini. Coba nih udah full kayaknya sih ya. Udah full suaranya. Jadi kalau tadi udah dokter Iki nih kira-kira nih. Udah mulai kedengaran belum? Ya, sambil menunggu. Ya dok. Halo dokter. Udah mulai? Kalau ini nggak bisa ya. Apa mungkin pengaruh sinyal kali ya? Coba boleh belum Riki? Kita coba lagi nih. Suaranya masih nggak kedengaran dok. Masih nggak kedengeran ya? Kenapa ya? Iya masih dok, masih nggak kedengaran. Padahal sudah volumenya udah kenceng dok. Masih juga. Kayaknya udah lebih dari 60 desibel dok, suaranya dok. Iya. Kayaknya dokter Iki bagus nih. Tapi suara saya kedengaran ya dok. Di saya kedengeran jelas. Ya di polinya jelek kali ya. Iya. Gimana?
di dokter Iwannya nggak ada yang ngebantuin gitu. Ada penolong, aku telepon penolong. Kalau dia bantuin. Iya dok, sebentar ya dok. Gimana kalau sekarang dokter Iki? Udah mulai kedengaran belum? Halo dokter, iya masih dok. Maaf dok, masih kedengarannya tapi sangat kecil banget dok. Kecil banget. Ada suaranya tapi kecil banget dok. Oh gitu. Padahal baik banget ya, Mas. Halo Pak Nawang. Ini koma Pak. Iya, ya dok. Sebentar ya dok. Di dokter Iwan nggak jelas. Oke. Ya boleh dok, lanjut aja dok. Ada sebagian ternyata ada yang masih mendengarkan. Masih Ada sebagian yang iya nggak tahu ini salah teknik dok. mudah-mudahan bukan karena kita kurang Ya dok, dengar ya. lanjut aja dok. Iya tadi pertanyaannya tadi dok, yang kalau misalnya kita lagi di dataran tinggi atau contoh kecilnya kalau kita lagi naik pesawat dok, itu kan suara telinga kita kadang terasa penuh atau apa ya istilahnya ya. Iya, jadi kayak kurang menjadi pendengarannya dok. Jadi itu tipsnya gimana dok? Atau kalau terus-terusan seperti itu, apakah bisa menjadi masalah dok di pendengaran kita dok? Gitu dok. Ya, jadi itu gangguannya sebenarnya gangguan konduksi. Jadi gangguannya pada saluran telinga, jadi saluran tuba ya, jadi di telinga tengah. Jadi ketika kita naik turun pesawat itu, ketika perbedaan posisi, kita tekanan positif pada daerah telinga tengah. Akibatnya itu bisa mendesak dan bisa merusak gendang telinga kita itu akhirnya karena tekanan dari yang secara berubah secara drastis itu bisa menyebabkan pecah ya, gendang telinga kita bisa pecah, orang akan nyeri hebat, dia mengalami otalgia atau nyeri telinga hebat dan bisa menyebabkan telinganya pecah dan keluar cairan berdarah. Nah, itu gangguannya memang sifatnya konduktif. Nah, gangguan seperti ini bisa dicegah. Pertama, ya kita kalau pesawat usahakan dalam keadaan tidak batuk pilek berat. Ya, karena kalau pada gangguan batuk pilek berat, jadi saluran tuba itu adalah saluran yang menghubungkan telinga, hidung, dan tenggorok. Jadi kalau hidung lagi banyak ingus, perubahan tekanan itu dia menyebabkan tekanan positif atau tekanan yang lebih kuat ke arah gendang telinga. Jadi menyebabkan telinganya itu akibatnya tekanannya tinggi dan dia akan maju ke depan, seperti terdorong ke depan, ke arah akibatnya bisa pecah. Dan kalau pecah tadi ya saya bilang tadi bisa budak ya, istilahnya budak dan keluar darah seperti itu. Nah, untuk pencegahannya ketika telinga, hidung, dan tenggorok. Jadi kalau itu lagi banyak ingus, perubahan tekanan itu dia menyebabkan tekanan positif atau tekanan yang lebih kuat ke arah gendang telinga. Yang menyebabkan telinganya itu akibatnya tekanannya tinggi dan dia akan maju ke depan, seperti terdorong ke depan, ke arah depan. Bukan akibatnya bisa pecah. Dan kalau pecah tadi ya saya bilang tadi bisa untuk istilahnya mudah keluar darah seperti itu. Nah, untuk pencegahannya melakukan saluran telinga, hidung, dan tenggorok. Jadi kalau itu lagi banyak ingus, perubahan tekanan itu dia menyebabkan tekanan positif atau tekanan yang lebih kuat ke arah gendang telinga. Dan menyebabkan telinganya itu akibatnya tekanan tinggi dan dia akan maju ke depan, seperti terdorong ke depan, ke arah depan. Bukan akibatnya salah. Dan kalau pecah tadi saya bilang tadi kita untuk istilahnya mudah keluar darah seperti itu ya. Untuk pencegahannya melakukan saluran telinga, hidung, dan tenggorok. Hal ini keadaan bukan hanya kita menyelam berat, nah itu hati-hati juga bisa menyebabkan baru trauma itu ya bisa menyebabkan gendang telinga pecah. Kejadiannya itu seperti baru ini Aura Kasih, dia karena sering berenang, sering menyelam, pecah gendang telinganya.
Nah, tapi selain tadi gangguan konduktif, juga bisa menyebabkan gangguan saraf, yaitu tadi bising ya. Jadi pesawat kan kalau kita naik nggak lewat terowongannya, atau kita lewat dari tangga, dari luar, itu kan bunyi mesin pesawat sangat pekak ya. Nah, ini bisa menyebabkan trauma akustik, yaitu tadi noise induced hearing loss, yaitu trauma karena bising. Nah, ini juga sifatnya hati-hati makanya. Pada orang-orang yang sedang gangguan flu berat, atau memang sudah sering mengalami tinnitus atau kupingnya sering berbunyi, sudah mulai kurang dengar, nah kalau bisa, ya kan dia naik tuh, tutup kupingnya atau pakai headset. Tapi untuk melindungi telinganya agar tidak terkena suara bising dari mesin pesawat tadi. Karena itu lebih dari 100 desibel. Jadi kalau kita jalan di situ dekat pesawat naik tangga, itu bisa sangat mengganggu. Itu Dokter Riki. Ya jadi prinsip jangan ketika lagi batuk pilek lah naik pesawat, apalagi kalau naik pesawatnya dalam istilah durasi yang panjang, contoh ke luar negeri lah, dari Jakarta ke luar negeri gitu kan, nah itu bisa menyebabkan itu tadi baru trauma tadi lebih berat seperti itu. Oke. Ya dok, justru kalau misalnya ada asumsi atau pendapat dok, kalau misalnya lagi naik pesawat pakein dengerin lagu atau pakai headset itu salah ya dok ya, justru biasanya kan di maskapai dok atau pesawat itu kan menyediakan permen ya dok, yang saya tangkap ya dok ya, benar menyediakan permen gunanya untuk apa? Gunanya untuk supaya kita terus membuka mulut ya dok ya. Tadi yang kata dokter, seperti yang kata dokter bilang tadi, kalau misalnya di bagian telinga kita yang tengah itu ada salurannya yang menghubungkan kita ke tenggorokan, ke mulut ya dok ya, benar ya dok ya. Ya, baik dokter, sambil menunggu yang lain ada mau bertanya, dipersilahkan. Oke. Ya. Ya, bagi teman-teman yang menonton IG live kita, silakan kalau misalnya ada yang mau menanya atau mau informasi apa yang mau didapat. Kebetulan kita lagi menanyakan pada para ahlinya, pada ahlinya nih, gitu, masalah pendengaran. Oh ya dok, ini dok, sekarang kalau itu tadi cara berapa kali untuk membersihkan serumen atau kotoran telinga itu, sama menggunakan apa dok bagusnya? Kan ada banyak nih dok alat-alat sekarang. Ada yang pakai kapas atau cotton bud, ada yang pakai besi, atau ada yang pakai mesin, alat yang dihisap, atau bahkan terapi-terapi sekarang banyak yang pakai lilin, terapi lilin dok, ear candle. Jadi ear candle jadi supaya dia ngeluarin si kotoran-kotoran telinganya itu dok. Jadi tipsnya bagaimana dok yang paling bagus untuk merawat telinga? Oke, jadi telinga kita itu diciptakan oleh Tuhan, itu sudah ada punya fungsi proteksi ya, istilah fungsi perlindungan sendiri. Jadi telinga kita tuh akan ada tuh apa namanya minyak ya, kelenjar minyak di pori-pori dari telinga yang fungsinya untuk menangkap bakteri ya, bakteri kotoran yang masuk dari luar, dan memang nanti dia akan ditangkap dan kemungkinan dan nantinya akan jadi kotoran telinga ya, atau kotoran telinga ini bisa keluar sendiri oleh bulu-bulu yang telinga kita. Jadi setiap kita mengunyah, setiap kita membuka mulut ya, mulut terbuka berbicara seperti ini, bulu-bulu itu secara kinetik akan mengeluarkan tadi kotoran telinga ke arah keluar. Jadi nggak akan masalah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membersihkan telinga, baik dari tadi ear candle, pakai serumen hat, ataupun pakai cotton bud, itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa begitu? Karena tadi contoh cotton bud. Cotton bud itu ketika kita bersihkan, dia bisa merusak bulu-bulu liang telinga yang ada di liang telinga. Akibatnya fungsi proteksi tadi nggak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya orang itu telinganya yang korek kuping yang sering cotton bud, telinganya akan selalu kotor. Jadi nggak akan bersih, malah istilah kupingnya itu malah masuk ke dalam. Orang yang jarang korek kuping, tidak pernah korek kuping, kupingnya akan bersih. Kenapa begitu? Ya tadi karena fungsi proteksinya berjalan dengan normal.
dan dia bisa mengeluarkan tai kuping itu secara sendiri. Nah, kejadiannya tadi itu salah satu air candle, waktu itu air candle tuh sifatnya panas, jadi thermal yang bisa menyebabkan trauma thermal, yaitu trauma panas pada daerah yang telinga. Akibatnya apa? Selain merusak tadi bulu-bulu yang telinga, bisa merusak pori-pori. Pori-pori dari liang telinga pun rusak, bahkan gendang telinga pun bisa rusak. Akibatnya apa? Gangguannya itu nanti ya nyeri telinga hebat, keluar cairan, bahkan gangguan pendengaran karena gendang telinganya pecah. Karena faktor thermal, jadi trauma akibat suhu seperti itu. Jadi tidak perlu dibersihkan. Jadi ketika sudah dibersihkan telinga, biasanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun, ya 1 tahun ya, nanti kita biasanya kontrol lah ke dokter terdekat. Boleh dokter ke puskesmas, boleh ke dokter spesialis THT, boleh, nggak ada masalah. Tapi sangat tidak dianjurkan untuk membersihkan telinga sendiri, yaitu dengan tadi cotton bud salah satunya tersering. Karena apa? Bisa merusak telinga itu sendiri. Jadi sangat tidak dianjurkan. Kadang juga cotton budnya ketinggalan, akibatnya karena cotton budnya ketinggalan, di liang telinga ada benda asing, akibatnya tubuh kita mengeluarkan cairan sekret, akhirnya telinga jadi berbau. Dan ya selain gendang telinga jadi budak, infeksi gendang telinga, infeksi liang telinga, ya makanya akhirnya jadi panjang urusan. Jadi datanglah ke dokter terdekat dalam kurun waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk memeriksa fungsi telinga. Berarti lebih baik, ini ya dok ya, lebih baik kita sekali-sekali walaupun kita nggak ada gejala atau nggak ada keluhan, kita periksakan ya dok ya, sistem pendengaran kita atau telinga kita itu ke dokter supaya dilihat, karena kadang semua orang kan kadang nggak bisa atau kurang tepat ya dok ya untuk membersihkan tadi dok yang sekret-sekret atau serumen-serumen tadi ya dok ya. Iya. Oke dokter, mungkin deh sengaja. Baik dokter, itu mungkin karena kita terbatas waktu ya dok. Terima kasih ya dok atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kan Ya. Ya. waktunya Bagaimana dan mohon maaf mendengar? bila tadi Saya juga akan mendengar. perkataan yang salah. Iya dok. Baik dokter, ya boleh ini dok, boleh ditutup dulu ya. Terima kasih banyak ya dok. Ya, oke. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Dokter Riki dan para dari RSUD Cilincing ya. Terima kasih. Iya, terima kasih dok. Selamat siang dokter. Ya, sama-sama. Ya, baik teman-teman, ya mungkin itu informasi yang kita tadi sempat beliau atau dokter Ikhwan sampaikan ya, semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan setiap hari. Jadi sekarang kita lebih sadar akan bagaimana pentingnya merawat kesehatan pendengaran dan mendeteksi dini. Jadi kalian di keluarga terdekat atau kerabat-kerabat teman-teman kalian yang kira-kira nih ada gejalanya seperti ini, ya sangat dianjurkan untuk langsung berobat, karena pendengaran merupakan kan panca indera kita yang paling penting kelima. Jadi saya mengutip dari kata-kata WHO, kalau misalnya jangan biarkan gangguan pendengaran itu membatasi kamu dari dunia. Oke. Ya, sekian Jumanji pada siang ini. Terima kasih pada teman-teman kalian yang sudah mau menonton dan mendengarkan. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.